Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Saya Paul Jeremy dari Pendidikan Dokter Universitas Sriwijaya 2023. Dan pada malam hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama mengenai fisiologi neuromuskuler dan muskuloskeletal. Nah, sebenarnya yang kita pelajari hanya bagian inti-intinya saja dan bagian-bagian umumnya saja ya, teman-teman. Oke. Untuk memulai presentasi, kita bisa angkat dulu dari kasus kehidupan sehari-hari kali ya. Misal nih, pernah nggak teman-teman melihat air putih ya, karena haus, terus ada rasa untuk mengambil air putih ini. Nah, kalau kita mau ngambil air putihnya, misalnya berada di tempat yang berbeda dengan kita perlu berjalan untuk mengambil air putih itu. Nah, berjalan ini tentu saja melibatkan sistem kerja saraf dan kontraksi otot. Khususnya untuk kontraksi otot di regio kaki dan kruis, juga otot-otot tangan untuk mengangkat gelas ketika kita hendak minum. Nah, teman-teman pernah penasaran nggak? Kira-kira bagaimana ya reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh kita, misalnya dari mekanisme saraf hingga kontraksi otot, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan sederhana seperti itu setiap harinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami secara umum fisiologi dari skeletal muscle atau otot rangka, yaitu otot yang berperan dalam kegiatan ini. Saya akan mulai dari introduction, terus neuromuscular junction, sliding filament theory, dan muscle relaxation. Yang ketiganya ini saling berkaitan ya teman-teman dalam satu proses. Selanjutnya yang berkaitan dengan hal tersebut saya akan bahas juga fleksibilitas dan kebugaran otot yang ini. Oke, kita mulai saja. Jadi sebelum memahami mekanisme fisiologinya, kita review ulang dulu bagian dari otot ya. Jadi otot manusia ini tidak hanya tersusun dari serat-serat biasa ya teman-teman. Jika kita lihat gambaran mikroskopisnya, maka otot ini misalnya nih tersusun dari pasikel-pasikel. Jadi ini pasikel, ini pasikel, ini pasikel, ini juga pasikel. Nah, dan pasikel-pasikel tersebut tersusun dari filamen-filamen otot, atau disebut juga miosit, atau disebut juga sel otot ya. Jadi ini tersusun dari filamen-filamen. Oke. Nah, filamen ini ternyata tersusun juga dari yang namanya myofibril. Myofibril ini tersusun dari dua protein utama ini, yaitu si myosin, ini myosin, dan ini adalah aktin. Nanti kita kembali lagi ke sini ya. Gambar realnya mungkin bisa dilihat di sini. Oke. Selanjutnya, perlu kita pahami bahwa otot-otot itu berkontraksi, khususnya otot-otot rangka ya, karena adanya saraf sadar yang membuat kontraksi dari otot-otot tersebut. Seperti ini, jadi setiap otot itu ada namanya unit motorik, jadi unit-unit saraf yang menginervasi otot-otot ini. Jadi kalau misalnya nggak ada impuls nih di sini, otot-otot ini nggak bakalan bekerja. Jadi kalau misalnya sarafnya kenapa-napa, ototnya ini tuh malah nggak bisa bekerja atau paralisis begitu. Hubungan sederhana dari neuron dan otot-otot. Nah, sebenarnya bagaimana mekanisme dari kerja saraf dan otot-otot? Oke, jadi ada yang namanya keterlibatan dari potensial aksi. Jadi kalau misalnya kita kaitin dengan kasus yang tadi ya, kita haus nih, terus ngelihat ada air putih. Mata kita ini menangkap cahaya, jadi diterima di fotoreseptornya. Nih ada air putih nih, kamu kan haus. Apa yang harus kamu lakukan yaitu gerak untuk ngambil air putih ini. Jadi tadi sensor dari cahaya tersebut itu ditangkap sama fotoreseptor mata, disampaikan
ke otak. Nah, otak ngirim sinyal ke saraf-saraf eferen ini untuk memulai namanya kontraksi otot. Gimana caranya otak ngirim sinyal tersebut? Jadi gini, setelah tadi reseptornya itu berikatan dengan si misalnya neurotransmitter, dia itu bakal membuka ini. Ada yang namanya kanal-kanal ion. Di sini, oh iya, ini itu adalah neuron ya, sel saraf. Jadi di membran sel neuron ini ada yang namanya kanal-kanal. Kalau dia misalnya berikatan dengan reseptor, maka kanal-kanal ini akan terbuka. Dan Na plus ini bakal masuk ke dalam. Kenapa dia masuk ke dalam? Karena ini sifat dari intramembran itu sendiri dia bersifat lebih negatif. Pas si Na-nya masuk ke dalam, dia itu bakal lebih positif. Nah, begitu mekanisme sarafnya sehingga saraf yang terakhir ya, yang paling dekat dengan si muskulus si otot. Nah, kalau misalnya dalam keadaan seperti ini dia makin positif, ini namanya depolarisasi. Pas terjadi yang namanya depolarisasi, maka kanal dari ion Ca2+ ini akan masuk juga ke dalam, dan Ca2+ ini akan membuat namanya vesikel-vesikel ini mengalami eksitasi dan dia akan melepaskan zat kimia yang namanya neurotransmitter. Jadi ini tuh namanya neurotransmitter ya. Neurotransmitter untuk otot ini apa? Namanya itu adalah ACH. Nah, jadi ini ACH. ACH awalnya ada di vesikel yang berada di dalam sel saraf. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, si neurotransmitter tadi, bahan-bahan kimia tadi, dia akan keluar melalui difusi ke dalam sinaps. Jadi sinaps ini anggap aja sebagai suatu perbatasan ya antara si sel saraf dan si sel otot. Nah, jadi ini daerah sini tuh daerah sel otot, sedangkan yang kesini tuh sel saraf ya. Kemudian, kemana si neurotransmitternya pergi? Dia itu akan menempel dan berikatan dengan reseptor dari si sel-sel otot. Namanya nikotinik ya. Jadi dia tuh neurotransmitternya bakal ada di sini. Nah, kalau dia berikatan dengan reseptornya si sel otot tadi, maka akan terjadi juga fase depolarisasi lagi. Pas dia berikatan dengan reseptor ini, maka kanal-kanal Na+ itu bakal terbuka lagi, Na bakal masuk lagi ke dalam sini, sehingga muatan dari intrakselnya itu bakal lebih positif lagi. Jadi misalnya sini, ini resting ya, resting membran potensial dari sisa otot. Nah, pas si Na+ ini masuk karena kanal ionnya itu terbuka, dia itu bakal makin positif karena kan Na itu ion positif ya. Kalau misalnya rangsangannya itu makin besar sehingga dia melewati namanya threshold, maka akan terjadi ini potensial aksi begitu. Nah, potensial aksi ini terjadi di sepanjang membran sel otot dan dia disampaikan melalui bulus-bulus. Oke, itu tadi mengenai mekanisme potensial aksinya ya, neuromuskular. Lalu misalnya nih, apa yang akan terjadi kalau misalnya dia itu makin positif? Nah, kalau dia makin positif, dia akan membuat yang namanya ion kalsium yang ada di dalam si sel otot tadi, yang ada di sarkoplasmanya itu akan keluar. Nah, jika ia keluar, dia akan berikatan sama ini. Nah, struktur-struktur ini namanya troponin. Karena dia berikatan dengan si troponin,
Sebelum itu kita review lagi ya, ini tadi namanya aktin ya, aktin. Yang ini namanya miosin. Ini tadi struktur paling kecil di otot ya. Oke, lanjut. Pas dia ini berikatan dengan siklotonin, maka situs-situs aktif untuk berikatan dari si aktin ini bakal aktif dan dia bakal bisa untuk berikatan dengan si miosin ini. Selanjutnya, gimana caranya si miosin bisa beneran berikatan sama si aktin? Nah, dia ini membutuhkan bantuan ATP. Seperti itu, kan ATP itu istilahnya mata uang lah untuk proses di dalam tubuh, khususnya kontraksi otot. Nah, ATP ini akan membantu si kepala-kepala miosin ini yang akan berikatan dengan aktin nanti untuk menempel dengan melepaskan ini satu buah fosfat. Nah, pas dia udah melepaskan itu kan ada yang namanya pelepasan energi. Nah, pelepasan energi itu yang menyebabkan si kepalanya ini bisa menempel di si aktin. Jadi seperti ini, bentar ya. Kalau misalnya si miosin ini berikatan dengan ini, dia itu akan terjadi seperti sliding. Mereka itu bakal bakal mengerut dan juga bakal mengendur begitu saat proses relaksasi nanti. Nah, kerutan yang terjadi akibat ikatan ini yang disebut dengan kontraksi otot begitu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana untuk relaksasinya? Untuk relaksasi nanti akan ada yang namanya asetilcholinesterase. Ini yang nanti akan berikatan dengan neurotransmitter yang tidak berikatan dengan si reseptor-reseptor dari sel-sel otot tadi. Kenapa dia penting? Agar untuk mengurangi namanya kelelahan otot. Kalau misalnya nanti terjadi penumpukan ya, itu akan kondisinya akan sangat asam sehingga bisa pegal-pegal karena asam laktat. Oleh karena itu diperlukan yang namanya relaksasi otot. Oke, untuk materi yang kedua mengenai fleksibilitas dan kebugaran otot, saya hanya membagikan konsepnya, yaitu yang pertama kebugaran. Kebugaran itu kekuatan otot, daya tahan kardiorespirasi, fleksibilitas serta komposisi tubuh yang sehat. Sedangkan fleksibilitas itu lebih ke melakukan gerakan dengan rentang gerakan maksimal. Nah, apa-apa aja faktor yang mempengaruhi kekuatan otot? Yang pertama itu adalah ukuran ototnya. Jadi kalau misalnya otot yang berkontraksi itu lebih besar, tentu saja kekuatan yang dihasilkan akan lebih besar juga ya, karena lebih banyak ikatan antara aktin dan miosin yang berkontraksi, sehingga kemampuan serat ototnya juga lebih kuat. Selanjutnya itu tipe serat otot. Ada serat-serat otot yang tebal, dan ini sebenarnya berhubungan sih, tipe serat otot dengan ukuran ototnya. Selanjutnya adalah koordinasi neuromuskular. Jadi kan tadi kita ketahui bahwa otot itu bisa berkontraksi hanya kalau ada rangsangan potensial dari si sel-sel saraf. Jadi kalau misalnya tidak ada rangsangan dan koordinasi tidak baik dari neuronnya, maka otot itu tidak akan berkontraksi dengan baik. Selanjutnya adalah tingkat aktivitas fisik. Nah, seperti kita tahu kan kalau misalnya kita melakukan olahraga ya, itu akan terbentuk otot-otot ya, yang mana ini berhubungan juga dengan ukuran otot. Karena apa? Karena ketika kita melakukan olahraga, maka itu akan membuat sebentar. Baik, lanjut ya. Maka itu akan menciptakan yang namanya pembentukan serat-serat baru, karena habis misalnya nih, habis dipakai ototnya, dia itu akan meningkat stres mekanisnya, sehingga
itu akan memicu juga peningkatan sintesis filamen. Oke. Oh iya, ada satu hal lagi mungkin sebelum ke latihan fleksibilitas ini. Jadi kalau ada dua tipe ya sebenarnya kontraksi otot. Yang pertama itu yang isometris, itu di mana saat otot kamu itu eh, tidak tetap gitu. Jadi dia tuh memanjang. Sedangkan yang isoton itu hanya kontraksi ototnya saja, dia tidak melakukan pemanjangan begitu. Jadi itu berkaitan sih dengan fleksibilitas dan kebugaran di slide terakhir. Nah, bagaimana tadi caranya supaya bisa meningkatkan fleksibilitas dan kebugaran? Tentu saja dengan melatih kekuatan otot tersebut ya, karena kan tadi eh, aktivitas fisik tersebut berkaitan dengan ukuran otot dan eh, kemampuan otot dalam berkontraksi. Bisa melakukan kegiatan fisik seperti berlari, atau bisa juga kardio atau senam atau angkat beban. Ini khususnya untuk meningkatkan kekuatan kontraksi dari otot biceps ya. Ini misalnya sit up untuk meningkatkan kekuatan dari musculus rectus abdominis, atau push up juga begitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Eh, Teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau raise hand ya. Terima kasih. Oh iya teman-teman, kalau misalnya tadi ada yang kurang dimengerti, bisa diminta untuk dijelaskan kembali ya. Terima kasih. Tapi jika tidak ada, saya akan akhiri meetingnya nanti. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, saya izin mengakhiri Zoom ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang mau datang belajar mengenai fisiologi neuromuskular dan muskuloskeletal pada malam hari ini. Eh, Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.